Halo Sobat Arsitek Sumba, kali ini saya akan tunjukkan desain kos-kosan berukuran 3x5 pada lahan berukuran 10x25 meter dengan perolehan kamar berjumlah 11 kamar, kemudian ada ruko, ruang komunal, dan satu rumah kontrakan. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan jasa desain bisa menghubungi kami via email atau via WhatsApp yang sudah tertera. Langsung saja kita lanjut ke animasi konstruksinya. Di sini kita menggunakan struktur pondasi footplat atau cakar ayam. Kemudian untuk detail denah dan ukuran ruang bisa dilihat di sini. Mulai dari depan terdapat area parkir untuk mobil dan motor. Untuk setiap kamarnya dilengkapi dengan teras, kamar mandi dalam, dapur, jemuran, dan area mencuci. Dan pada bagian depan terdapat toko atau ruko. Hal ini untuk mendukung pemasukan atau pendapatan dari usaha kos-kosan ini. Jadi untuk kamu yang ingin membuka usaha kos-kosan, pastikan kamu bisa memaksimalkan pendapatan atau pemasukan dari kos-kosan tersebut. Beberapa cara yang bisa dilakukan adalah dengan menambahkan unit toko atau kios, serta adanya jasa laundry. Karena di sini kita sudah memiliki pelanggan tetap, yaitu penghuni kos-kosan. Belum lagi pelanggan yang datang dari luar kos-kosan. Berhubung usaha kos-kosan adalah investasi jangka panjang, bermodalkan dana yang besar, serta pemasukannya yang agak lambat, maka dibutuhkan usaha pendukung yang bisa menunjang atau memaksimalkan pemasukan agar cepat balik modal. Oh ya, balik ke konstruksi dari bangunan kos-kosan ini. Pada bagian dinding kita menggunakan batako, bisa juga menggunakan bata hebel. Kemudian di bagian depan terdapat pintu dan jendela. Di belakang juga terdapat pintu dan jendela. Hal ini bertujuan agar sirkulasi udara bisa berlangsung dari dua arah. Karena kos-kosan yang sehat adalah kos-kosan yang sirkulasi udaranya lancar, tidak pengap, dan bau dalam ruangan tetap fresh dan tidak pengap. Kemudian kita lanjut dengan pemasangan bagian lantai. Pada bagian jemuran, bagian belakang di situ menggunakan paving, tujuannya agar tetesan air dari pakaian yang basah bisa langsung diresapkan ke dalam tanah. Sedangkan untuk pada bagian kamar mandi dan dapur kita menggunakan keramik dengan tekstur kasar, di mana bagian kamar mandi dan dapur adalah area yang sering terkena cipratan air, sabun maupun minyak, dan bisa menyebabkan lantai licin dan bisa menyebabkan kecelakaan terjatuh. Oleh sebab itu, pastikan kita menggunakan keramik bermotif kasar atau bertekstur kasar, dan pada bagian dapur atau pintu kamar mandi bisa kita letakkan keset anti slip ya. Kemudian ini untuk pintu ke arah jemuran serta ada jendela di bagian dapur, tujuannya agar memaksimalkan sirkulasi udara dan pembuangan asap masakan. Lanjut ke ruangan kamar, dindingnya di sini kita menggunakan wall molding atau wall button yang lagi tren untuk saat ini. Kamar ini sendiri dilengkapi dengan meja belajar atau meja kerja yang digabungkan dengan lemari pakaian. Kemudian untuk pembatas kamar dan dapur ada gorden di situ atau tirai. Lalu di sini ada single bed. Kemudian kita lengkapi juga dengan fasilitas televisi. Bisa kita letakkan seperti ini. Dan untuk bagian jendela kamarnya juga kita lengkapi dengan tirai jendela. Nah, bagi kamu yang ingin membuka usaha kos-kosan, pastikan fasilitas di kos-kosanmu itu lengkap. Dan pastikan kos-kosanmu itu
udaranya bersih, fresh, dan ruangannya tidak pengap, terutama pada kos-kosan yang menggunakan kamar mandi dalam. Harus diperhatikan betul untuk sirkulasi udaranya, agar ruangan dalam tidak lembab dan pengap, karena penghuni kos-kosan pasti tidak akan betah dan akan pindah tempat. Kemudian kita bergeser ke area kontrakan. Kita mulai dari bagian belakang. Di sini terdapat area jemuran dan ada tangga, nanti aksesnya itu ke arah rooftop. Dan untuk kontrakan ini dilengkapi dengan ruang tamu, kamar tidur, dapur, dan kamar mandi dalam. Kita lanjut ke lantai 2-nya. Untuk lantai 2-nya, plat lantainya ini dicor setebal 15 cm, bisa juga 12 cm. Kemudian untuk tangga naiknya ini ada di tengah, dan ruang di bawah tangga bisa kita fungsikan sebagai gudang atau bisa ditambahkan toilet umum. Kemudian kita lanjut kepada penataan kamar pada lantai 2. Pada lantai 2, jumlah kamar lebih banyak dari lantai 1. Di lantai 1, kamar kosnya berjumlah 5 unit. Sedangkan di lantai 2 berjumlah 6 unit, dan lantai 2-nya itu terdapat ruang komunal yang bisa difungsikan sebagai ruang bersantai bersama atau bisa juga untuk ruang untuk menerima tamu. Sedangkan untuk penataan kamar pada lantai 2, di sini agak berbeda karena kasurnya kita letakkan kasur double bed atau kasur untuk 2 orang, dan kita ganti lemari dan meja belajarnya dengan ukuran yang lebih kecil. Selebihnya penataan ruangnya masih sama. Jadi ada 2 opsi, mau dijadikan atau diletakkan kasur double bed atau single bed. Kemudian kita lanjut dengan pengecoran bagian ring bulb atau struktur pengikat bagian atas, dan dilanjutkan dengan pemasangan bagian gewel atau gunungan. Dan ini kita lanjut dengan pemasangan rangka plafon serta plafon. Nah, di area depan ini nanti kita akan fungsikan sebagai area komunal atau ruang santai bersama. Lanjut kepada konstruksi bagian atapnya. Untuk atapnya di sini kita menggunakan struktur dari baja ringan. Dilanjutkan dengan pemasangan reng berjarak 80 cm karena akan menggunakan penutup atap metal seperti seng gelombang atau spandek. Dan ini tampilan untuk penutup atapnya. Kemudian kita akan lanjut kepada bagian layoutnya. Di sini kita menggunakan paving untuk area parkir dan ada sedikit taman kecil. Dan pada bagian depan kontrakan terdapat pipa hawa, di mana itu adalah tempat peletakan septic tank dan sumur resapan. Kemudian kita lanjut. Untuk bagian toko di sini kita menggunakan pintu harmonika atau pintu lipat, dan untuk area komunalnya dibuat tertutup tapi ada bukaan-bukaan besar dari jendela kaca. Nah, bagian ini kita fungsikan sebagai area rooftop dan hanya bisa diakses oleh penghuni kontrakan. Kemudian untuk peletakan tandon air kos-kosan diletakkan tepat di atas tangga. Dan tidak lupa untuk pengontrolannya kita akan letakkan satu tangga di sini. Jadi apabila ingin dibersihkan sewaktu-waktu tidak kesulitan untuk naik ke area tandon. Kemudian untuk jemuran lantai 2 di sini kita padukan dengan railing dari besi hollow, dan pembatas antar jemurannya itu menggunakan batu roster, di mana hal ini bertujuan agar udara yang mengalir di area jemuran itu lancar dan pakaian pun bisa cepat kering.
Nah, kemudian ini tampilan dari atas, dan tidak lupa kita tambahkan talang air ya, agar air hujan tidak tampias kemana-mana. Kemudian untuk posisi pagarnya dibuat seperti ini, agak mundur dari depan kios atau depan toko. Hal ini bertujuan agar masih ada space parkir untuk area tokonya. Dan untuk parkiran di sini bisa masuk satu mobil dan beberapa kendaraan bermotor. Kemudian untuk area teras dari kamar kos bagian bawah, di sini kita bisa fungsikan sebagai area bersantai. Jadi bisa ditambahkan 2 kursi dan 1 meja. Kemudian ini talangnya akan membuang air ke dalam bak penampung.